Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua di sini boleh pimpin doa? Ini. Ya, kepada ketua boleh. Lupa duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya adik-adik semangat ya. Ya, Kak. Baik, di sini karena kita sudah mengawali dengan doa, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Yuni Janika, biasa ada dipanggil Kak Yomi. Kakak dari jurusan bimbingan dan konseling semester 4. Sampai di sini paham? Kakak mau absen terlebih dahulu. Ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Kak. Siapa yang tidak hadir? Risa Putri yang Kenapa alasannya? sakit, Kak. Sakit. Cuma Raisa? Iya. Ya, Kak. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kakak ada satu permainan terlebih dahulu. Adik-adik boleh berdiri yang seperti minggu kemarin kita mainkan. Ya, Kak. Masih ingat? Nah, ayo. Apakah sudah siap semuanya? Masih ingat permainannya? Siapa yang masih ingat boleh dicontohkan? Yang pertama itu mendekat, menjauh, lalu tangkap gitu. Masih bisa? Kita mulai? Kalian dengarkan dari kakak ya. Kakak ya. Baik, karena yang pertama mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Mau main lagi? Yang pertama menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Jadi siapa yang tertangkap itu menandakan dia tidak fokus. Baik, adik-adik silakan duduk kembali. Apakah kakak mau nanya? Apakah dari adik-adik ada yang mau permisi terlebih dahulu atau sudah siap melakukan bimbingan klasikal? Karena nanti selama proses bimbingan klasikal, kakak tidak memberikan izin kepada adik-adik untuk keluar. Jadi kalau misalnya duduknya belum nyaman, jadi adik-adik boleh mengatur posisi terlebih dahulu. Sampai di sini paham? Jadi sudah bisa kita mulai? Baik, di sini dari hasil asesmen yang kakak lakukan minggu kemarin, kakak akan mengangkat topik bimbingan klasikal yang berjudul konsep diri pada generasi Gen Z. Siapa sih Gen Z itu? Ya, adik-adik semua. Nah, gimana tujuannya itu untuk mengetahui siapa sih diri saya ini kelebihannya apa, kekurangan saya itu seperti apa. Nah, pada pembahasan topik klasikal kita pada hari ini yaitu tentang konsep diri pada generasi Gen Z, yang dimana pada hasil asesmen yang adik-adik semua lakukan itu terdapat banyak kasus yang dimana adik-adik semua belum mampu mengenal dirinya sendiri. Makanya topik bimbingan klasikal kita berkaitan dengan diri sendiri. Nah, siapa ada yang tahu apa itu konsep diri?
Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangan. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu konsep diri? Yang di sini tahu apa itu konsep diri? Tidak. Baik, karena ada yang tidak tahu apa itu konsep diri, maka kakak akan jelaskan. Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Sampai di sini paham? Nah, inilah mengapa konsep diri itu penting. Karena konsep diri akan memberikan seseorang dari cara segi berpikir, bertindak, dan berperilaku. Dan mengapa inilah konsep diri itu sangat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang belum bisa mengenal dirinya dengan baik, maka dia akan merasa dirinya itu tidak berguna. Dan setiap sudut pandang dia akan merasa kok saya kurang, sedangkan teman saya bisa-bisa ini loh. Padahal dia tidak sadar bahwasanya dia juga punya kelebihan. Dan selanjutnya, kenapa ya kita harus punya konsep diri yang positif? Ada yang mau jawab? Boleh? Siapa? Ada yang mau jawab? Enggak ada yang mau jawab. Jadi konsep diri itu terbagi menjadi dua. Ada yang seseorang yang memiliki konsep diri yang positif, dan ada juga sebaliknya, yaitu konsep diri yang negatif. Nah, konsep diri yang kenapa sih kita harus memiliki konsep diri yang positif? Yaitu seseorang yang memiliki konsep diri yang positif akan lebih mudah mengenal dan juga menerima dirinya apa adanya. Seperti dia itu sudah paham benar-benar matang dengan dirinya. Dia tidak hanya menerima kelebihannya saja, tetapi juga menerima kekurangannya. Nah, dari kelebihan yang dia miliki itu, dia akan mengembangkan, misalnya dari segi dia punya kognitif atau dia pintar di bidang akademik. Nah, dia akan memanfaatkan itu untuk karir ke depan. Sedangkan kekurangan yang dimilikinya, misalnya saya tidak bisa eksak, Kak, saya tidak suka pelajaran kimia, Kak, saya tidak suka pelajaran matematika, Kak. Nah, dari itu dia tidak bisa tidak dia menerima. Misalnya saya sadar saya punya kekurangan, lah orang lain pasti juga punya kekurangan. Ngapain saya banding-bandingkan diri saya dengan orang lain? Kan seperti itu. Kebanyakan dari generasi Gen Z, dia malah sebaliknya. Dia hanya melihat kelebihan orang lain saja. Misalnya dia punya role model. Ketika di kehidupan, wah teman saya dia pintar, sedangkan saya enggak. Sedang teman saya bisa meraih peringkat kelas, kok saya tidak? Padahal dia tidak sadar. Mungkin kecerdasan itu tidak hanya diukur dari segi kognitif saja. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan itu banyak macamnya. Orang yang benar-benar cerdas itu adalah orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, yang dimana dia sudah paham dengan dirinya, sehingga dia mampu berbaur dengan lingkungan sekitar, dengan teman. Dia tidak akan mengeluh dengan kekurangannya, tapi dia menerima, wah saya kekurangan saya di sini saya tidak bisa matematika. Ya udah, saya harus memalisekan dengan bakat saya yang lain. Dan misalnya ketika saya punya kekurangan, saya juga tidak akan heran, orang lain pasti juga punya kekurangan. Sampai di sini ada yang paham? Paham. Nah, adapun konsep diri itu dia memiliki 3 komponen. Yang pertama itu adalah self-image, yaitu citra diri. Bagaimana cara kita memandang dan menilai diri sendiri? Apakah di sini ada yang sudah bisa menilai dirinya sendiri? Belum. Baik. Karena adik-adik belum bisa menilai dirinya, maka misalnya contohnya seperti secara fisik, dia terlihat dari segi mukanya, wajahnya bulat, kemudian dia tinggi. Nah, itu kan salah satu kelebihan dan juga ada kekurangan. Misalnya dia membandingkan dengan teman sebelahnya. Kok teman saya cantik ya, saya enggak. Nah, padahal itu kan seharusnya tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tapi juga lihat, oh ternyata saya lebih unggulnya di bidang sini, sedangkan teman saya tidak. Ngapain saya bandingkan diri dengan orang lain? Dan juga self-esteem, yaitu tentang harga diri. Seberapa tinggi kita menilai diri sendiri dan penilaian orang lain, seperti perbandingan tadi. Nah, self-esteem itu akan menurun saat kita merasa orang lain lebih baik dalam aspek yang kita bandingkan.
bidangnya di olahraga tidak mampu belajar matematika, bukankah kita harus saling melengkapi kekurangan? Nah, orang yang matang dengan dirinya sendiri, dia tidak akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan juga orang yang sudah matang dengan dirinya, sudah paham dengan apa sih tujuan saya nanti ke depannya kemana? Wah, saya punya kepribadian seperti ini. Nanti berteman, saya harus cari teman yang kayak gini. Dia tahu perasaan orang lain, dan nantinya misalnya ada yang salah satu temannya yang tersinggung. Oh, berarti saya yang salah. Harus saya perbaiki yang ini. Kalau misalnya dia tidak paham dengan dirinya, makanya dia kayak seperti anak-anak yang belum matang secara interpersonal. Dan juga kalau yang di kebanyakan Gen Z sekarang, dia bersifat people pleaser. Ada yang tahu apa itu people pleaser? Jadi, karena ada yang tidak tahu apa itu people pleaser, orang yang people pleaser itu dia belum matang secara interpersonal, yang dimana dia akan rela menolong orang lain, dimana itu di batas luar kemampuannya. Misalnya, ada teman yang minta contekan tugas, padahal saya belum mengerjakan tugas itu. Karena takut ditinggalkan teman, maka saya menolong teman terlebih dahulu. Itu tidak boleh. Kita boleh menolong, tetapi tidak boleh menjadi people pleaser, yang dimana utamakan diri terlebih dahulu, baru orang lain. Orang yang matang secara interpersonal, dia berani berkata tidak kepada temannya. Misalnya, temannya ingin menyontek, sedangkan dia sendiri belum siap. Lalu nanti orang yang people pleaser itu dia akan mengatakan, iya tunggu sebentar ya, saya cari dulu. Nah, sedangkan orang yang matang secara diri pribadi, dia berani berkata tidak dan tidak takut akan ditinggalkan oleh orang sekitarnya. Dan juga dia akan keluar dari lingkungan yang toksik, di mana misalnya di lingkungan itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka dia tidak akan takut ditinggalkan oleh orang-orang seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah ideal self, yaitu citra diri yang ideal. Dia punya ada harapan, dan dengan kemampuannya yang ada positif tadi, dia berharap, oh saya kelebihan saya, misalnya saya bisa public speaking. Nanti kedepannya karir saya apakah bisa saya akan meneruskan seperti jadi jurnalis ataupun mengambil yang ada bakat saya ke arah situ. Dia tidak akan mengambil yang dimana itu akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Adapun konsep diri sendiri, cara membangun konsep diri yang positif. Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi diri sendiri. Nah, bagaimana sih Kak cara mencintai dan menyayangi diri sendiri? Apakah ada yang tahu? Coba. Ya, betul. Siapa namanya? Mutia. Ya, benar yang dikatakan oleh Mutia. Apa tadi itu? Ada yang lain juga? Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Yang laki-laki boleh? Gimana? Tidak tahu? Enggak? Yang belakang? Enggak? Sini? Apa? Ya, benar yang dikatakan oleh Mutia. Cara mencintai diri sendiri yang pertama adalah menerima kekurangan dan mengapresiasi kelebihan yang dimiliki. Jangan pernah banding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan juga mengembangkan pikiran positif. Ada yang tahu atau yang mau memberikan contoh bagaimana cara mengembangkan diri yang positif? Siapa? Sini mau? Enggak? Baik, karena ada yang tahu, maka kakak akan jelaskan. Misalnya mengembangkan pikiran positif dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang matang secara pribadi itu dia bisa berpikir positif. Misalnya ketika dia punya kekurangan, dia bisa menerima itu. Oh, gak apa-apa, saya kurangnya di bidang saya tidak bisa matematika, tidak apa-apa. Nanti saya akan belajar dan berusaha lagi. Kalau semisalnya saya sudah berusaha dan belajar, tapi hasilnya mengecewakan, tidak apa-apa. Saya juga punya keunggulan di bidang lain. Orang lain juga punya kekurangan. Lalu ngapain saya bandingkan diri saya dengan orang lain? Misal, ya ada seperti Albert Einstein, kan dia pintar di bidang ekstak. Nah, Einstein juga punya kekurangan. Lalu adik-adik bisa patokan ke
dia punya kekurangan, saya juga gak apa-apa punya kekurangan gitu. Jadi dia bisa dari kekurangan itu dia bisa menerima. Dia tidak hanya menerima sisi positif saja, tapi ketika ada sisi negatif dari dirinya, dia bisa, oh saya tidak apa-apa, dan mengatin diri sendiri. Oh kamu semangat ya gitu. Orang yang cerdas secara diri pribadi itu dia akan berbicara dengan dirinya sendiri. Misalnya hari ini saya mendapatkan nilai ulangan yang rendah, misalnya di bawah kategori di bawah target saya. Dia ngomong sama dirinya, meskipun kecewa, dia akan berpikir positif. Oh tidak apa-apa, hari ini kamu sudah hebat kok. Sejauh ini kamu sudah unggul kok. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita gagal. Lain kali kita akan coba lagi. Nah itu bentuk apresiasi buat diri sendiri. Dan orang yang matang itu dia akan berpikir positif seperti itu dan tidak berpikir kok orang lain bisa, saya nggak bisa. Padahal dia tidak pernah bersyukur dengan dirinya. Saya bisa segini, sudah bersyukur. Nanti semangat lagi, minggu depan saya pasti bisa atau bahkan lebih dari teman saya. Dan juga memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Nah, kita tahu bahwasanya kita hidup itu tidak bisa sendiri dan harus menjalin hubungan dengan orang lain. Untuk itu, orang yang matang secara dirinya sendiri, dia udah selesai dengan dirinya, nanti baru dia bisa bergaul dengan temannya tanpa adanya konflik. Kenapa sih Kak Gen Z itu suka berantem, banyaknya tawuran? Karena itu tadi, dengan diri sendiri itu dia belum selesai. Kayak saya ini kalau sifat saya introvert, teman saya ekstrovert. Jadi misalnya ketika saya punya teman yang introvert sama introvert, maka di situ tidak ada komunikasi, terjadinya kesunyian. Nah maka dari itu, karena saya tidak bisa berbaur dengan orang, maka saya harus cari teman yang ekstrovert yang bisa mengajak saya untuk berkomunikasi. Dan juga misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu berbaur orang yang matang secara interpersonal itu dia sudah paham. Oh kenapa ya teman saya diam-diam aja gitu kan? Oh jadi tadi saya ada nyinggungin dia nggak ya? Ada buat salah nggak ya? Nah nanti dia ngomong dengan temannya, apa tadi ada saya bersalah gitu? Bukan diam-diam aja. Nanti kalau kita diam-diam aja, maka konflik itu tidak akan terselesaikan. Dan berpikir proaktif, gimana dia bisa mengambil tindakan. Misalnya dia tidak takut gagal dan lebih baik mencoba daripada tidak mencoba. Dan juga menjaga keseimbangan hidup. Orang yang pintar secara interpersonal atau sudah paham dengan dirinya itu, dia bisa menjaga keseimbangan hidupnya. Dia bisa, misalnya kegiatan ini tidak penting, saya tidak suka lingkungan toksik, ya udah saya keluar, saya tidak takut ditinggalkan. Saya punya diri sendiri gitu. Saya sudah matang dengan diri saya. Ya udah, tujuan saya ke depan seperti apa? Misalnya, saya ke depannya mau berkarir di sini. Sedangkan saya punya circle yang tidak mendukung. Ya udah, saya tinggalkan circle itu dan mencari teman yang sefrekuensi. Dan juga dia akan manajemen waktu, manajemen kegiatannya, seperti membuat schedule. Hari ini saya sudah melakukan aktivitas. Hari ini saya bersyukur karena saya mendapatkan nilai bagus. Nah, itu bentuk apresiasi untuk diri sendiri. Dan tidak ada salahnya berbicara sendiri dengan diri sendiri. Itu di dalam psikologi malahan itu lebih bagus. Nah, dari ketika seseorang tidak mampu memiliki sadar dengan kelebihan dan kekurangannya, hanya selalu melihat kekurangan, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, maka timbulnya itu ketidaksejahteraan psikologis. Nah, misalnya dari dia tidak mampu mengenal dirinya tadi, karena ada kesejahteraan psikologis itu bisa menyebabkan anxiety, kecemasan, dia cemas dengan dirinya yang tidak bisa ini, tidak bisa itu, padahal tidak memanfaatkan peluang yang dimana ada kelebihan tadi. Karena sibuk mencari kekurangan, maka dia melupakan kelebihan yang dimilikinya. Untuk itu, kita harus imbangin antara kelebihan dan kekurangan itu harus diterima. Dan juga dari cemas itu bisa dia merasa terancam. Wah, teman saya
orang-orang yang pintar, intelektual, kenapa sih Kak mereka tidak kerja di instansi yang bagus? Padahal mereka membutuhkan orang-orang yang cerdas secara interpersonal, yaitu cerdas dengan dia sudah paham dirinya seperti ini. Oh, nanti saya kedepannya seperti ini loh gitu. Dan juga 80% itu dibutuhkan adalah kecerdasan interpersonal. Nah, untuk mendapatkan kecerdasan interpersonal itu, adik-adik harus paham dulu dengan siapa sih saya. Kenapa saya selalu banding-bandingkan diri dengan orang lain? Toh, saya juga punya kelebihan. Nah, dari kelebihan itu nanti kedepannya karir saya seperti ini, seperti itu. Apa sampai di sini paham? Paham. Cepat ngomongnya? Tidak. Baik, kakak mau ngasih pertanyaan. Nanti siapa yang bisa jawab dapat reward. Jadi kakak mau nanya pertanyaan pertama, apa itu konsep diri? Menurut pendapat adik-adik, siapa namanya? Nadia, Kak. Nadia. Konsep diri adalah cara bagaimana orang mengenal dan menghargai dirinya sendiri. Bagus, tepuk tangan buat Nadia. Ada lagi yang mau berpendapat? Siapa yang laki-laki boleh? Kakak tidak menyalahkan. Menurut pandangan adik sendiri, apa itu konsep diri? Yang belakang? Oh, coba ini konsep diri. Apa pendapat Nadia? Konsep diri itu adalah bagaimana cara kita menghargai diri sendiri. Oke, bagus. Siapa namanya? Nabil. Nabil. Tepuk tangan buat Nabil. Yang di sini? Apa? Nggak tahu? Oke. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ada berapa konsep diri itu? Siapa yang mau jawab? Semuanya jawab 3, betul. Nah, apa sih? Bagaimana seseorang menghargai dirinya? Tidak. Menerima kekurangan yang dia punya. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Siapa namanya? Anita, silakan. Bagus. Siapa lagi? Mau coba? Yang tadi di sini banyak suaranya. Coba. Ya betul, bersyukur juga termasuk. Siapa namanya? Ica. Tepuk tangan buat Ica. Siapa namanya? Kanisa. Tidak terlalu melihat keinginan orang lain. Ya betul. Siapa lagi? Ada yang masih mau menjawab? Nah, bagaimana konsep diri yang negatif? Siapa yang mau jawab? Siapa? Mutia? Mutia bukan? Oh iya, siapa namanya? Oh, Nadia. Nadia? Aku tadi Bagaimana bentuk contoh sikap diri yang negatif? selalu melihat kelebihan orang lain dan melihat kelebihan diri sendiri. Nah, apa lagi? Apa lagi? Ayo, siapa lagi? Depan. Siapa namanya? Pada saat ini, kalau fokus tidak kekurangan Ya, betul ya. Contoh dari konsep diri yang negatif itu dia selalu memandang rendah dirinya karena ada kekurangan tadi, selalu banding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, contoh sikap diri yang positif
Ya. Yang belakang ada kertas. Nah, lalu lipat. Dia punya dua sisi kan? Yang di sini halaman pertama itu ditulis open area, yaitu saya tahu, teman saya juga tahu. Misalnya saya suka ngobrol di kelas, teman saya juga tahu saya seperti itu. Gitu. Yang kedua itu adalah ada empat. Di sini ada spidol. Tidak. Ada saya tahu. Ini boleh tulis di atasnya. Saya tahu, teman saya juga tahu. Boleh tulis. Ada kertas. Saya tahu, teman saya juga tahu. Udah siap? Ya. Yang sampingnya buat saya tidak tahu, tapi teman saya tahu. Ada kan, Pak? Saya tidak tahu, saya sebenarnya tahu. Kalau udah siap? Yang ketiga, saya tidak tahu. Saya tahu. Saya tahu, tapi teman saya tidak tahu gitu. Aduh. Lagi ya. Dan yang terakhir, saya tidak tahu, tapi teman saya juga tidak tahu. Nah, adik-adik sekarang boleh isi. Yang saya tahu, teman saya juga tidak tahu. Boleh isi misalnya, saya itu orangnya pemalas, saya itu orangnya rajin, saya itu orangnya pintar gitu. Tulis berdasarkan diri adik-adik masing-masing. Iya. Tulis yang saya tahu dan teman saya juga tahu. Dah, siapa yang udah siap? Boleh kumpul di depan. Ya. Aku tahu itu. Bentuk dari jangan lupa tulis nama ya. Sinamo. Oke, nama Kak. Jadi sambil adik-adik menulis, kakak mau nanya, siapa yang bisa menyimpulkan satu orang materi ini? Boleh kakak nanya dia pakai dia? Materi kita hari ini adalah tentang mengenal konsep diri. Mengenal konsep diri adalah bagaimana seseorang itu mengenal, menghargai, dan mengetahui dirinya sendiri. Contoh orang-orang yang mengenal dirinya sendiri adalah menerima semua kekurangan yang dia punya tanpa melihat kelebihan dari orang lain. Terus selalu bersyukur dengan segala kelebihannya atau kekurangannya. Dan contoh orang yang tidak mengenal dirinya sendiri adalah selalu rendah hati, selalu berfokus dalam kekurangan yang dimiliki, selalu melihat kelebihan dari orang lain sehingga dia tidak bisa melihat kelebihan dari dirinya sendiri. Oke, terima kasih teman-teman pada dia. Panjang sekali ya. Jadi sambil adik-adik membuat itu, aku kasih sudah siap. Tahan dulu, nanti kumpulnya terakhir aja. Nah, boleh perhatiannya sama kakak lagi. Jadi kakak akan menyimpulkan materi kita hari ini
Kak, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, terus yang Kakak sampaikan mudah dipahami Kak. Oke, terima kasih Nadia. Siapa lagi yang mau berpendapat, memberikan kesan dan kesan selama bimbingan? Kalau misalnya kakak ada salah juga tidak apa-apa untuk koreksi ke depannya. Siapa namanya? Mutia itu apa ya Kak? No, yang cowok ya cowok. No, apa? Yang gelap